Chapter 1341. Tepukan guntur meraung melewati telinganya ketika nama itu terlintas di benak Jiang Chen, membekukannya di tempat. Dan Fei, putri adopsi Kaisar Pifao, Nona Danner. Pikiran bahwa mereka bisa berhubungan tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dia mengetahui kepergian Dan Fei dari kediaman Taifu setelah kembali dari persidangan Sky Laurel. Dia bahkan meninggalkan surat untuknya kepada para pelayan kediaman. Surat itu berisi satu baris, bahkan ribuan kata tidak cukup. Aku tidak akan pernah menyesal merindukan cinta aku. Hingga hari ini, surat itu tinggal di cincin penyimpanannya. Kenangan masa itu kadang-kadang kembali kepadanya selama bertahun-tahun, mengingatkannya pada gadis yang sedikit kompetitif, sedikit sombong, tetapi juga sedikit pemalu. Banyak hal telah terjadi pada Jiang Chen ketika tahun-tahun berlalu. Tapi kadang-kadang, di tengah malam, dia kadang-kadang memikirkannya dan waktunya di Sky Laurel. Selain itu, Ye Chonglou juga memerintahkan dia untuk mencari Dan Fei ketika dia bisa. Jiang Chen selalu menyimpan permintaan ini dalam hati. Saat mengirim Fasea dan geng bersaudara ke aliansi 16 kerajaan, ia secara khusus menyebut nama Dan Fei. Tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan mendengarnya dengan cara yang begitu bundar, dan dengan cara yang begitu mengejutkan. Ini benar-benar twist takdir yang ternyata menjadi putri angkat Kaisar Pifao. Apakah kamu berdua yakin wanita ini adalah Dan Fei? Bahwa dia putri adopsi Kaisar Pifao, Nona Danner? Jiang Chen bertanya setelah menarik napas panjang, suaranya suram. Tuan muda, Kaisar Fasea akrab dengan Nona Danner, jadi dia tidak bisa salah. Adapun rindu muda, dia hanya tahu tentang Tuan Muda Gunung Suci Pifao Zen, tetapi tidak menyadari identitas asli kamu. Reaksinya cukup jelas ketika dia mengetahui kebenaran. Kami yakin dia adalah teman lama kamu. Emosinya tidak tampak palsu. Petik 2. Jiang Chen sangat gembira. Hebat, luar biasa. Keberuntungan benar-benar mainan dengan pria. Aku tidak pernah membayangkan, kami berdua berada di Gunung Pifao Suci. Mengapa kami tidak pernah bertemu? Nasib sangat kejam. Aku akan mengenalinya jika kami bertemu muka, bahkan jika dia tidak mengenaliku. Petik 2. Dia menghela nafas dengan emosi. Jika Dan Fei benar-benar putri adopsi Kaisar Pifao, dia tidak akan mengenakan penyamaran. Dia teringat kembali saat pertama kali dia pergi ke Gunung Pifao Suci. Jisan telah membawanya untuk memberikan penghormatan kepada Nona Danner. Pion Coiling Dragon ingin memenangkannya, tetapi mereka gagal memenangkan audiensi setelah pelayan dan mengumumkan kunjungan mereka. Setelah itu, Kaisar Pifao telah mendaftarkan Jiang Chen ketika setiap faksi besar Velurium melamar, tetapi Nona Danner selangkah lebih maju darinya. Dia mengumumkan akan memasuki penanaman pintu tertutup sampai dia menerobos, sehingga menyangkal kesempatan baginya untuk melihatnya. Sejak itu, Jiang Chen tidak tahu apa-apa selain keberadaan putri adopsi ini yang berkultivasi secara tertutup. Sekarang, mendengar berita yang menakjubkan ini, dia tidak hanya menyesali kebetulan, tetapi juga tangan nasib yang bermain dengan kehidupan manusia. Kenapa lagi dia pergi ke sekte pohon berharga jika dia bukan Dan Fei? Tidak ada kesalahan, itu pasti dia. Jiang Chen belum melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia yakin akan penilaiannya. Mengapa kamu tidak membawanya kembali? Kaisar Fasea bermaksud agar kita membawanya kembali, tetapi sepertinya Miss Danner merasa malu. Aku pikir dia berkata dia menuju ke Sky Laurel bersama dengan Kaisar Fasea. Sepertinya dia mencari seseorang, jawab saudara geng. Dia pasti mencari Ye Chonglou. Jiang Chen menghela nafas lembut, sedikit khawatir menggerogoti dirinya. Kembali pada hari itu, dia memiliki firasat bahwa perubahan besar akan turun pada Myriad Domain. Dia memberi tuan tua beberapa sumber daya dan menyuruhnya bersembunyi dengan anggota inti dari sekte pohon berharga. Sepertinya Ye Chonglou telah menerima saran itu. Hanya saja, tidak ada mengintip dari mereka setelah itu. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa Jiang Chen tidak khawatir. Lagi pula, anggota pohon berharga tidak memiliki kultivasi yang hebat. Bahkan dalam persembunyian, mereka akan menghadapi bahaya besar jika mereka pernah bertemu dengan seorang kultivator yang setengah layak. Aku akan berkunjung ke aliansi 16 kerajaan setelah semuanya diselesaikan di sini, Jiang Chen memutuskan. Dia bisa merasakan kegembiraan membangun dalam dirinya pada akhirnya mengetahui keberadaan Dan Fei setelah waktu yang lama, dan dengan cara yang spektakuler untuk Bud. Cloud Soar Monarch mengerutkan keningnya dengan halus. Dia melirik Jiang Chen, hendak mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk menahan lidahnya.
Cloud Soar, jangan ragu untuk berbicara. Tidak ada ruginya. Jiang Chen tersenyum. Sang raja melompat berdiri dan membungkuk. Tuan muda, yang mulia menghargai Nona Daner sebagai biji matanya. Banyak talenta terkemuka menyatakan kasih sayang mereka untuknya sebelumnya, tetapi dia selalu mengirim mereka pergi tanpa kata. Sepertinya dia sudah memiliki seseorang yang tersayang. Dia selalu menyebut dirinya wanita yang sudah menikah, dan dia juga memiliki seorang putri. Anak itu masih dengan Plumskore Monarch, benar. Petik 2. Plumskore Monarch mengangguk. Yang mulia mempercayakan Nianer pada wanita tua ini dan biarkan aku membesarkannya. Anak itu memiliki bakat alami yang hebat dan juga sangat pintar. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Petik 2. Wanita yang sudah menikah. Nianer. Jiang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Ledakan. Baut petir menabrak tengkoraknya. Wanita yang sudah menikah. Seorang anak perempuan. Perasaan tiba-tiba yang tak bisa dijelaskan menyulut dalam dirinya. Petunjuk yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berenang di kepalanya, mencoba mengatakan sesuatu padanya. Namun, mereka tidak dapat mengumpulkan semua potongan teka-teki bersama. Tiba-tiba, Jiang Chen teringat akan persidangan besar yang diadakan oleh 4 sekte besar dari aliansi 16 kerajaan dan seorang rekan di sisinya yang menyebut dirinya Xiao Fei. Xiao Fei, emosi melonjak di hati Jiang Chen. Entah bagaimana, dia agak takut untuk melanjutkan pemikiran ini. Keadaan di sekitar cobaan itu muncul kembali dalam benaknya, terutama malam yang absurd itu, ingatan keduanya samar-samar namun terukir dalam benaknya. Dia jatuh ke dalam perangkap dan menyerah pada racun afrodisiak. Tubuhnya terbakar dengan demam berapi-api yang sepertinya tak terhindarkan. Kultivasinya rendah saat itu, dan dia tidak memiliki banyak solusi. Saat dia hampir pingsan, seorang wanita misterius tiba-tiba muncul di sisinya dan menghadiahkan padanya malam penuh gairah. Kenangan malam itu, bunga di kabut, begitu samar dan jauh, namun senyata apapun yang pernah ada. Malam itu meninggalkan banyak keraguan yang mengganggu. Siapa wanita yang mengorbankan dirinya untuknya? Dia dan Xiao Fei sangat dekat satu sama lain, tetapi dia menghilang setelah malam itu. Di sini dan sekarang, potongan-potongan puzzle ini menyatu menjadi gambar yang tak terbayangkan, mengirim Jiang Chen berputar ke dalam kebingungan dan kekacauan. Apakah itu dia? Apakah Xiao Fei dan Dan Fei satu dan sama? Apakah dia dalam persidangan itu dalam penyamaran? Apakah dia yang menyelamatkan aku malam itu? Bisakah aku menjadi orang yang selalu dia pikirkan? Juga Nianer, apakah dia, dada Jiang Chen ingin terbakar secara spontan? Nianer, dia ingin meleleh ketika dia mengingat gadis kecil secantik bunga. Perasaan cinta yang tak dapat dijelaskan mengalir dalam dirinya. Dia merasakan hubungan dengan gadis muda itu pada pandangan pertama, perasaan afinitas alami dan keintiman di antara mereka. Dia ingat sedang bingung, mengapa dia tertarik pada orang asing. Hanya karena dia imut dan cantik. Tentunya itu bukan alasan yang cukup. Namun, jika tebakannya benar, dia akhirnya bisa menjelaskan perasaan kedekatan yang mengejutkannya. Dan Fei, Nianer, di dalam dadanya, hatinya hampir meledak. Seorang pria bisa berani dan pantang menyerah, tetapi dia juga memiliki sisi lembut. Tuan-tuan, mari kita bahas masalah ini di lain waktu. Aku harus pergi ke Sky Laurel terlebih dahulu. Dia melompat berdiri seperti celananya terbakar dan langsung terbang di bawah tatapan orang banyak yang terpana. Aku akan pergi dengan Tuan Muda, Kaisar Peerless tersenyum santai. Kepala Istana dan Qi, sebagai kepala sekte, kamu secara alami bertanggung jawab atas keputusan penting di sini. Jiao bersaudara, teman-teman baikku, aku harus merepotkan kalian berdua untuk menjaga perdamaian di sini untuk Kepala Istana dan Qi. Bagaimana denganmu? Petik 2. Jiao bersaudara tidak tertarik pada gagasan itu, tetapi mereka tidak berani menentang Kaisar Peerless. Mereka hanya bisa menggumamkan persetujuan mereka. Kaisar Coiling Dragon tertawa terbahak-bahak. Haha, semakin meriah. Aku juga akan pergi. Aku selalu ingin tahu tanah seperti apa yang memelihara kejeniusan tiada taraf seperti Tuan Muda Jiang Chen. Adapun kalian semua, menginap di Istana Regal Pil dan bantu Kepala Istana dan Qi. Jangan khawatir, Tuan Muda harus kembali pada saat undangan dikirim dan para tamu tiba. Bagaimanapun, ini bukanlah perjalanan yang panjang ke aliansi 16 kerajaan. Kami berdua di Myriad Domain. Dia mengikuti di belakang Kaisar Peerless setelah mengeluarkan perintah ini.
Terbakar dengan tidak sabar, Jiang Chen tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Dia mengambil setiap ons kekuatan dari Kunpeng Meteoric Escape-nya dan terbang menuju Sky Laurel. Dia adalah bola kecemasan, rasa bersalah, dan kepuasan. Meskipun ia menyimpan surat dan Fei di lingkaran penyimpanannya, surat itu secara bertahap memudar dari ingatannya sejak mengenal Huang. Dia pernah berpikir kekaguman dan Fei untuknya hanyalah lahir dari kesederhanaan pemuda-pemuda lain di Sky Laurel. Tidak ada orang lain yang bisa membuatnya duduk dan memperhatikan. Mungkin, dan Fei sudah menemukan belahan jiwanya di suatu tempat, perasaan masa lalu memudar seiring waktu. Bagaimana dia bisa membayangkan seberapa jauh dan Fei akan pergi demi sentimen remaja itu? Dia telah berkorban begitu banyak untuknya, namun dia tidak pernah memperhatikannya. Dia benar-benar terlalu bajingan tak berperasaan. Dia bergegas tanpa jeda, namun, dia tidak siap untuk tangisan pembantaian yang menyambutnya di Sky Laurel. Dia bisa merasakan aura pertempuran yang hebat puluhan mil jauhnya. Perasaan ini begitu menindas sehingga seakan seluruh modal berada di tangan. Jiang Chen mengerutkan kening terlepas dari dirinya sendiri. Apa yang sedang dilakukan Kaisar Phasea? Apakah seorang kaisar besar seperti dia perlu membuat begitu banyak gelombang di kerajaan duniawi? Bagaimana kota biasa bisa bertahan dari kehancuran seperti ini? Petik 2. Tanpa ada waktu luang, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke kota, berniat untuk sampai ke dasar masalah. Chapter 1342. Kerajaan Sky Laurel belum pernah melihat begitu banyak kegiatan atau menghadapi bahaya sebesar ini sejak awal. Seluruh ibu kota adalah kuali panas yang hampir mendidih. 3 pembudidaya bertabrakan di langit tepat di atas kerajaan. Pertukaran mereka mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung-gunung dan membelah laut. 3 pembudidaya lagi menyaksikan dari bawah. Mereka sangat asyik dalam pertempuran dan sangat ingin bergabung, tetapi kekuatan mereka tidak memadai. Mereka menahan seorang wanita dan menjaganya dalam jangkauan. Itu dan Fei. Dia hanya bisa menonton dengan cemas karena dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Kaisar Phasea adalah salah satu dari 3 pembudidaya yang bertarung. Adapun 2 lainnya, yang satu memiliki deadpan, tanpa ekspresi sehingga ia tampak seperti orang mati berjalan atau mengenakan topeng. Yang lain memiliki wajah jelek dengan kutil besar seperti tanduk yang tumbuh di dahinya, membuatnya tampak sangat galak dan tak henti-hentinya. Kedua pembudidaya itu bekerja sama melawan Phasea dan keduanya Kaisar Agung. Faktanya, kultivasi wajah kaku setara dengan Phasea. Kultivator bertanduk itu hanya seorang Kaisar Agung, yang terlemah dari ketiganya. Kaisar Phasea sedang berjuang melawan serangan gabungan mereka, tetapi dia untungnya mahir dalam bela diri dan mampu melakukan perlawanan meskipun dia kalah jumlah. Kultivator bertanduk itu tertawa sinis. Phasea pemilik toko, jika ingatanku benar, kamu dan Kaisar Sura dikirim pada misi untuk membunuh Tuan Muda Zen. Apakah kamu mengkhianati Sura untuk menjadi antek Tuan Muda? Aku mendengar bahwa nama asli Tuan Muda itu adalah Jiang Chen dan dia berasal dari Myriad Domain. Petik 2. Dia berusaha menemukan titik lemah Kaisar Phasea dan mendorong Kaisar Agung untuk melakukan kesalahan. Sayangnya, yang terakhir ini berwajah sangat tebal dan ahli dalam provokasi. Penghinaan dasar ini sama sekali tidak efektif. Namun, pembudidaya bertanduk tidak menyerah. Phasea, kebanyakan orang berusaha untuk bergerak ke atas dalam kehidupan, tetapi kamu tampaknya lebih suka sebaliknya. Kamu melayani seorang master yang datang dari tempat kumuh yang terpencil seperti itu. Apakah kamu tidak malu pada diri sendiri? Jika aku jadi kamu, aku akan mencari sudut yang tenang untuk bunuh diri. Petik 2. Wajah kaku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Serangannya tidak sekuat pembudidaya bertanduk, tapi dia benar-benar beracun seperti ular yang diam. Dia tidak melakukan gerakan mencolok atau memancarkan aura yang kuat dan luar biasa. Sebaliknya, ia mengandalkan teknik licik yang tiba-tiba untuk membanjiri Kaisar Phasea. Phasea menjadi cemas karena serangan gabungan mereka mulai membuatnya kelelahan. Dia tidak akan pernah memenangkan pertarungan melawan 2 kaisar besar, tetapi dia masih bisa mempertahankan pertahanannya untuk sementara waktu. Bahkan, jika dia sendirian, dia bisa saja menarik ekornya dan melarikan diri jika dia mau. Tapi Dan Fei ada di tangan mereka. Bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Jiang Chen jika dia melarikan diri? Dia menyesali keputusannya untuk mengangkat profil tinggi semacam itu.
Bajingan-bajingan itu tidak akan datang untuknya jika dia tidak berteriak ketika dia tiba di Skylaurel Kingdom. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh dan berpikir bahwa tidak ada masalah akan datang mencarinya di daerah terpencil seperti aliansi 16 kerajaan. Keberuntungan tidak ada di sisinya. Ada 2 kaisar besar dan 3 kultivator kerajaan bersembunyi di kerajaan duniawi ini. Ini adalah barisan yang layak dari sekte peringkat pertama. Namun, hanya ada begitu banyak sekte peringkat pertama dalam domain manusia. Kaisar Phasea belum pernah bertemu dengan 2 kaisar agung, tetapi samar-samar bisa menebak dari mana mereka berasal setelah bertukar gerakan dengan mereka dan mendengarkan mereka. Upaya pembunuhan mereka di Velurium Capital adalah rahasia yang dijaga dengan sangat baik yang hanya diketahui oleh Pilvire City. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari kota. Namun, mengapa Pilvire mengirim begitu banyak ahli ke tempat kumuh di mana bahkan burung pun tidak akan bertelur? Misteri itu membuat Kaisar Phasea sangat cemas. Dia yakin bahwa dia bisa menjaga ini lebih lama, bahkan dengan pembudidaya bertanduk yang benar-benar berbisa. Penghinaan terus-menerus mengalir, tetapi dia tidak terlalu bermasalah dengan mereka. Yang paling membuatnya khawatir adalah kenyataan bahwa musuh telah menguasai Dan Fei. Dia akan berada dalam masalah besar jika mereka menggunakannya untuk mengancamnya. Wanita itu jelas adalah orang yang sangat penting bagi Tuan Muda. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tidak akan ada tempat baginya di Velurium lagi. Dia harus bertahan bagaimanapun caranya. Saat pertarungan berlanjut, kedua pembudidaya itu terkejut dengan keuletan Kaisar Phasea. Kaisar Agung ini seharusnya adalah orang yang lemah dan tidak malu-malu, berhidung coklat. Mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan sangat tangguh. Kultivator bertanduk mengusir penghinaan demi penghinaan, tetapi Kaisar Phasea tidak goyah. Kebuntuan itu membuat para penyerang cukup cemas. Itu 2 lawan 1. Bagaimana mereka bisa berjuang untuk mengalahkan musuh yang sama-sama cocok? Ini memalukan. Tapi, penggarap Deadpan tiba-tiba menyadari sesuatu dan melemparkan pandangan ke bawah. Wang He, bawakan aku gadis itu. Seorang pembudidaya tinggi dan ramping di bawahnya tertawa sinis. Marsial Paman, gadis itu ada di sini. Haruskah kita membunuhnya? Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Lepaskan pakaiannya terlebih dahulu dan panggil pengemis paling kotor dan paling jelek di kerajaan itu untuk menerima giliran mereka. Ini akan menjadi pemandangan yang harus dilihat. Kultivator Deadpan itu melirik jahat. Wang He sangat senang ketika mendengar perintah. Paman bela diri, ide yang bagus. Tapi kecantikan seperti dia tidak boleh disia-siakan pada orang-orang seperti kotoran itu. Bisakah aku mencicipi dulu? Petik 2. Lakukan apapun yang kamu mau. Telanjangi dia sekarang juga. Kultivator panci mati terkekeh. Semua warna segera terkuras dari wajah Phasea. Ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Karena mereka tidak dapat mengalahkannya, mereka memilih untuk menumpangkan tangan mereka pada Dan Fei, kelemahannya. Ekspresinya menjadi gelap. Penghinaan. Tak satu pun dari kamu akan membiarkan Myriad Domain hidup jika kamu melakukannya. Petik 2. Seorang pengkhianat sepertimu berani mengancam kita. Pembudidaya bertanduk itu menjawab dengan acuh tak acuh. Wang He, apa yang kamu tunggu? Dapatkan bergerak. Petik 2. Kultivator bertanduk tidak memiliki hubungan dengan Wang He. Tetapi karena dia adalah seorang kaisar yang hebat, dia dianggap sebagai senior juga. Oh mengerti. Kecantikan yang hebat seperti dia pasti memiliki sosok yang sangat manis. 2 senior aku akan segera merasakannya. Hehehe, Wang He mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Dan Fei. Dan Fei panik dan pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan, kebencian, dan penghinaan. Dia akan mengambil nyawanya sendiri jika acu pointsnya belum disegel. Dia lebih baik mati daripada dikotori oleh bajingan itu. Dia tidak bisa hidup dengan rasa malu dan penghinaan. Kaisar Phasea sangat marah. Berhenti, Wang He, jika kamu menyentuh sehelai rambut di tubuhnya, aku jamin dengan rasa sakit yang mematikan bahwa kamu tidak akan membiarkan Myriad Domain hidup. Petik 2. Wang He dikejutkan oleh tuduhan Kaisar Phasea atas kemarahan dan kemarahan yang tak terkendali. Wajah kaku dan pembudidaya bertanduk bekerja sama untuk menghalangi jalan Kaisar Agung. Kemana kamu pergi? Kami adalah lawan kamu. Penggarap bertanduk itu tertawa. Kaisar Phasea menyingkirkan pikiran pertahanan dan dengan ceroboh menuduh kedua pembudidaya itu seperti binatang gila.
Dia ingin membuat celah agar dia bisa menyelamatkan Dan Fei. Wang He benar-benar tercengang oleh adegan itu dan lupa semua tentang tugasnya. Wang He, berhenti berdiri dan bergerak pantatmu. Teriak pembudidaya bertanduk marah. Kultivator Deadpan tersenyum bengkok. Fasea, lihat dirimu panik. Apakah dia putrimu, atau mungkin kekasihmu? Petik 2. Makan tai. Apakah kamu pikir aku tidak tahu dari mana kamu berasal? Pilvire bajingan seperti kamu tidak harus datang ke domain Myriad. Tuan Muda Jiang Chen tidak akan membiarkan kamu pergi untuk ini. Lepaskan Miss Dan Fei jika kamu menghargai hidup kamu atau mengalami nasib yang lebih buruk daripada mati. Petik 2. Oh, apakah dia benar-benar wanita Tuan Muda Zen? Itu menjelaskan mengapa kamu sangat cemas. Dia sebenarnya atasanmu. Cek tes. Mengapa kamu tidak set kesetiaan kepada Kaisar Sura sebelumnya? Fasea, bukankah kamu seorang turncoat? Aku akan memberi kamu kesempatan untuk menyerah. Kami akan membiarkan kamu hidup jika bersumpah setia kepada Pilvire. Kultivator Deadpan tersenyum. Pah, apakah kamu yakin kamu layak untuk penyerahan diri aku? Teriak Fasea. Aku tahu siapa aku sebelumnya, tapi aku sekarang adalah Kaisar Agung Velurium Capital dan bawahan muda Tuan Jiang Chen. Menjadi seorang pengkhianat sudah cukup. Dia benar-benar marah. Sentuh Nona Dan Fei jika kamu berani. Aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kamu, tetapi Tuan Muda Jiang Chen ada di sekitarnya dan ia memiliki banyak cara untuk merobek kamu yang baru. Petik 2, Chapter 1343. Jiang Chen. Kedua kaisar besar itu saling pandang. Rasa waspada merayap ke sudut-sudut mata mereka. Secara teori, seorang kultivator semuda Jiang Chen bukanlah seseorang yang ditakuti oleh orang-orang tua ini terlepas dari bakatnya. Namun Jiang Chen, penguasa muda Zen sebelumnya, memiliki banyak momentum di belakangnya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Kaisar Pil Zenith telah menderita beberapa kerugian di tangannya. Sebelum mereka meninggalkan Pilvire City untuk Myriad Domain, Kaisar Pil Zenith telah memberi mereka misi khusus. Dia menginstruksikan mereka untuk mencatat siapa saja dari Velurium Capital atau Tuan Muda Zen. Mendengar bahwa Jiang Chen berada di domain Myriad sendiri mengisi hati mereka dengan hati-hati. Namun, mereka memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui bahwa Tuan Muda telah datang untuk membangun kembali Istana Pil Regal. Istana tidak jauh dari sini, tetapi orang juga tidak bisa menempuh jarak hanya dalam waktu singkat. Jika Jiang Chen benar-benar datang ke kerajaan Sky Laurel, dia tidak akan mengirim Kaisar Fasea ke depannya. Itu berarti bahwa Tuan Muda mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Sudah lebih dari 24 jam sejak pertarungan mereka dengan Kaisar Fasea dimulai. Tetapi jika pertempuran mereka terhenti lebih jauh, siapa yang tahu perubahan tak terduga yang mungkin terjadi. Kedua Kaisar Agung saling bertukar pandang, mencapai kesepakatan bersama bahwa mereka harus mempercepat pertarungan. Jika kelemahan Kaisar Fasea adalah gadis itu, maka mereka harus fokus pada hal itu. Wang He, lakukan itu. Bisikan yang berulang-ulang membuat Wang He keluar dari lamunannya. Dia membusungkan badan sebelum menyeringai. Apakah kamu wanita anak Jiang Chen itu? Cek tes, dia agak diberkati. Tapi aku ingin tahu apakah dia masih menginginkan kamu setelah aku bermain dengan kamu. Jika beberapa ratus pengemis mendapatkan apa yang kamu inginkan, seberapa menakjubkan reaksi anak itu. Petik 2, Dan Fei sangat bingung sehingga dia bisa jatuh pingsan. Hehe, aku benar-benar tak sabar untuk melihat ketika dia mengetahui bahwa beberapa ratus pria telah bersetubuh dengan wanita itu. Kurasa tidak, suara dingin tiba-tiba terdengar dari udara. Wang He merasakan dunia berputar di saat berikutnya. Wanita di depannya telah menghilang seperti hantu. Pada saat berikutnya, ada sosok baru yang berbeda di sebelahnya. Seorang pembudidaya berjubah dengan sedikit tampilan liar. Bunuh mereka, kakakmu. Suara dingin itu semakin dingin. Itu tidak lain adalah Jiang Chen sendiri. Pria di hadapan Wang He tentu saja, Kaisar Peerless. Dan Fei bersandar ringan ke dada Jiang Chen, seluruh tubuhnya tak berdaya dan lumpuh. Wajahnya yang sangat bingung tetapi tetap cantik memerah sampai ke lehernya. Tapi emosinya telah berubah menjadi lebih baik. Momen sebelumnya adalah neraka. Dia ingin mati di tempat. Sekarang, hal-hal yang hampir melamun menjadi nyata. Dia cukup senang kehilangan dirinya sendiri. Dan Fei menutup kelopak matanya dengan erat, tidak mau membukanya lagi. Dia takut semua ini adalah mimpi, halusinasi, dan begitu dia kembali ke dunia nyata, semuanya akan lenyap seperti aliran gelembung yang muncul.
Jika menutup matanya bisa membuatnya tetap dalam kebahagiaan seperti itu, ia akan lebih memilih untuk tetap buta selama sisa hidupnya. Dia lebih suka saat ini membentang ke dalam keabadian. Mungkin agak egois, tapi sepenuhnya jujur. Melihat ke bawah pada gadis berlinang air mata di lengannya, Jiang Chen merasakan campuran emosi dalam dirinya juga. Rasa bersalah melanda hatinya. Dia membuat seorang gadis yang melepaskan kemurniannya di saat yang genting menunggu selama 10 tahun tanpa diketahui. Dia telah memberikan sedikit pemikiran tentang penderitaannya. Wajah Dan Fei yang familiar menimbulkan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Dan Fei, desahnya pelan, aku sudah mengecewakanmu selama ini. Kamu bisa membuka mata kamu. Petik 2. Gadis itu bergumam, terganggu oleh suaranya. Bulu matanya yang panjang berkibar-kibar ragu-ragu. Aku bodoh karena tidak menyadari bahwa Xiao Fei dari persidangan dan Dan Fei dari Grand Tutor Residence adalah orang yang sama. Ah, kepanikan nasib dan kekayaan. Dia memeluk Dan Fei dengan lembut di lengannya. Jangan khawatir, janjinya, kamu benar-benar bisa membuka mata. Aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat untuk membuat kamu merasa sangat malu. Petik 2. Tubuh ramping Dan Fei menggigil. Dia akhirnya membuka matanya, bola air menatap Jiang Chen. Tiba-tiba, dia jatuh ke dalam tubuhnya dengan semburan tangis yang tenang. Dia memiliki kata-kata yang tak terhitung jumlahnya untuk dikatakan kepadanya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Untuk saat ini, dia hanya ingin menggunakan pelukannya sebagai penghibur selama 1 dekade kerinduannya. Dia harus membersihkan kesepian dan kerinduan selama 10 tahun. Sementara itu, Kaisar Peerless secara tidak sengaja memasuki peperangan. Sebagai seseorang yang pantas disebut sebagai salah satu kaisar agung terkuat, dia sedikit lebih kuat daripada Kaisar Phasea. Bagaimana bisa Wang He dan 2 kultivator kerajaan lainnya melawannya? 1 putaran meletakkan ketiganya ke tanah. Tuan muda, teriak Kaisar Peerless, aku akan pergi membantu Kaisar Phasea. Aku juga. Kaisar Coiling Dragon tertawa dari belakang. Dalam rentang beberapa tarikan napas, gelombang pertempuran telah berubah besar. Grup dari Pilvire kehilangan keunggulan dan inisiatif mereka hampir dalam sekejap. Kaisar Phasea di sisi lain, sangat gembira. Dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Jiang Chen akan tiba pada waktu yang tepat. Dia sangat gembira. Selain itu, ada rasa lega bercampur dengan kebahagiaan. Dia merasa lega bahwa dia telah berdiri teguh melawan godaan pengkhianatan. Dia telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Daois Peerless, Brother Coiling Dragon, kedua pria ini berasal dari Pilvire. Mereka mungkin tidak memiliki niat baik untuk datang ke sini, Kaisar Phasea telah menerima lebih dari sekadar bagian remeh dari duo itu. Dia memiliki banyak kemarahan yang terpendam untuk diselesaikan. Sekarang setelah rekan-rekannya ada di sini, inisiatif ada di tangan mereka sekali lagi. Tulang belakangnya menjadi kaku. Jiang Chen mengangkat alis marah. Keluarkan mereka. Dia tidak peduli apakah mereka berasal dari Pilvire atau faksi lain. Tindakan mereka telah menyentuh garis bawahnya. Siapapun yang melakukannya harus mati. Kaisar Phasea tersenyum pada perintah. Kalian berdua, di sana. Aku ingin melihat kamu menggonggong sedikit lebih, anjing Pilvire. Petik 2. Dia harus melepaskan semua frustrasinya setelah ditekan begitu lama. Dia tidak menahan apapun. Setiap metode yang digunakannya dibuang. Kaisar Peerless dan Coiling Dragon dengan cepat bergabung dengan keributan. Daois Phasea, mentransmisikan Kaisar Peerless, tetap sibuk wajah kaku. Taois Coiling Dragon dan aku akan menyerang pria bertanduk itu. Kita harus menyingkirkan musuh kita satu persatu. Petik 2. Dia telah mengamati para pejuang sebelum memasuki pertarungan sendiri. Dia melihat bahwa kaisar besar yang mati itu lebih kuat dari keduanya, seorang kaisar besar tingkat lanjut, hanya sedikit lebih buruk daripada dirinya sendiri. Yang lain hanya pertengahan kaisar besar dan karenanya jauh lebih lemah. Dengan bantuan kaisar melingkar naga, dia yakin dia bisa mengeluarkan orang itu dari komisi dalam waktu yang sangat singkat. Kaisar Phasea segera memahami strategi Kaisar Peerless. Baiklah, dia balas berseru sambil tertawa, aku tidak takut melawan mereka berdua pada saat yang sama, jadi tidak ada masalah mengurus hanya satu. Dia punya hak untuk sesumbar. Serangan sepanjang hari dan malam telah membuatnya tidak terluka, selain dari kelelahan kecil. Emperor Peerless memberi Kaisar Coiling Dragon pandangan yang berarti. Mereka menyerang pria berkepala tanduk itu secara bersamaan. Sebagai salah satu kaisar agung terkuat di luar sana,
Kaisar Peerless bertarung dengan kekuatan yang jelas. Wilayah kekuasaannya segera mengunci ruang di sekitarnya. Kubah yang tak terlihat menutupi ruang itu. Awan hitam membekap tersedak orang-orang yang terjebak di dalam. Wajah kaku telah tanpa emosi sebelumnya, tetapi keadaan memaksanya untuk berubah. Tanduk besar, hati-hati. Mereka akan mengeroyok kamu. Petik 2. Penggarap berkepala tanduk itu pucat. Tidak mau mengambil risiko apapun, ia menghasilkan tongkat berduri di tangannya. Gigi berkilauan mencuat keluar dari klub, warna darah samar-samar bersinar. Sambil terkekeh, dia mengayunkan tongkat pemukul ke arah Kaisar Coiling Dragon tanpa ragu. Jelas, dia cukup veteran untuk melihat bahwa Kaisar ini adalah yang paling lemah yang hadir. Kaisar Coiling Dragon mendengus, menyapu tombaknya sendiri ke jalur klub. Dua Kaisar Agung mulai saling berduel baja ke baja, sama seperti para pejuang fana. Klan Kaisar Coiling Dragon diturunkan dari garis keturunan drakonik kuno. Meskipun dia hanya memiliki sedikit jejak yang tersisa di darahnya sendiri, itu tetap memberinya kekuatan garis keturunan yang cukup besar. Siapapun yang memiliki manfaat kekuatan garis keturunan memperoleh keunggulan alami dalam kontes kekuatan kasar. Orang-orang seperti itu mampu melawan para penanam yang agak lebih kuat daripada mereka tanpa rasa takut. Dentang, tabrakan kedua senjata itu menyebabkan riak-riak kekerasan tersebar di seluruh ruang. Keributan pertempuran terdengar, memaksa para kultivator yang lebih lemah memegang telinga mereka dengan tidak nyaman. Bentrokan antara dua Kaisar Agung adalah peristiwa sekali seumur hidup bagi seorang kultivator normal, atau bahkan mungkin lebih jarang dari itu. Tetapi orang-orang ini telah menyaksikan hal seperti itu 2 kali sekarang dalam 2 hari. Pada awalnya, itu 2 lawan 1. Tetapi 2 sahabat senior Kaisar Agung telah muncul. Itu 3 lawan 2 sekarang. Adegan besar seperti ini membuat darah para petani yang mengamati mendidih dengan penuh gairah. Meskipun berasal dari seluruh dunia, semua tersentuh oleh kehebatan pertarungan. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang perkelahian seperti ini sebelumnya, apalagi melihat secara langsung. Penanam asli Sky Laurel Kingdom bahkan lebih terkejut. Itu cukup langka untuk melihat pertarungan antara pembudidaya alam roh di sini, tetapi dibandingkan dengan pertempuran di atas mereka, pertarungan antara pembudidaya alam roh itu seperti pertengkaran bayi. Chapter 1344. Jiang Chen tidak terlalu peduli tentang bagaimana pertempuran itu berlangsung. Dia dengan lembut mencengkeram dan Fei lebih dekat dengannya, membiarkannya menangis di dadanya. Dia tahu bahwa frustrasi yang menumpuk dan kesedihannya sangat membutuhkan pengentasan. Tidak perlu bicara, tangisan yang baik adalah solusi yang jauh lebih efektif. Mungkin Dan Fei akan merasa jauh lebih baik setelah itu. Menangis lama sekali menenangkan emosi wanita itu. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bermimpi. Mimpi yang dia ulangi selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi kenyataan. Segalanya tampak luar biasa seperti dongeng. Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Dia mengangkat kepalanya dengan lembut, menatap langsung ke wajah Jiang Chen yang berwibawa dan bermartabat. Penampilannya memancarkan kejantanan yang hampir memabukkan. Dia mendambakan hal ini selama berhari-hari dan malam, sebuah adegan yang dia harapkan setiap kali dia terbangun dari khayalan tengah malam. Dia tampak nyata bersamanya sekali lagi. Itu bukan mimpi, tidak sama sekali. Jiang Chen menghela nafas pelan. Lihat ini, apakah kamu ingat? Sebuah surat muncul di tangannya tanpa peringatan. Itu yang Dan Fei tinggalkan untuknya. Dan Fei gemetar ketika dia melihat surat itu, cahaya ceria mengalir dari matanya. Kamu mendapat surat itu. Dan menyimpannya. Petik 2, ya, tapi aku tidak berpikir bahwa Xiao Fei dari persidangan adalah kamu, Dan Fei. Seru Jiang Chen. Dia tiba-tiba mencengkeram lengan Jiang Chen dengan erat, memancarkan ketidakpastian yang bergetar. Apakah kamu menyesal? Dia bertanya dengan lembut. Ya, Jiang Chen mengangguk. Aku menyesal tidak berpikir lebih jauh. Aku menyesal bahwa aku tidak bisa melihat kamu sekalipun di Secret Pivot Mountain. Kalau tidak, aku akan menemukan kamu jauh lebih awal. Petik 2. Tubuh Dan Fei bergetar ketika dia pertama kali mendengar, ya, tapi hatinya kembali ke tempat normalnya ketika kata-kata berikutnya datang. Arus hangat mengalir di hatinya. Jiang Chen, aku melakukan semuanya bertahun-tahun yang lalu atas kehendak bebas aku sendiri. Aku tidak pernah menyesali apapun. Bahkan di saat kesedihan aku berkeliaran di dunia, aku hanya punya satu hal untuk ditanyakan. Petik 2. Apa itu?
Tolong jangan perlakukan aku tanpa perasaan karena inisiatifku. Meskipun dia bangga dan percaya diri, Dan Fei merasa sulit untuk tetap tenang dalam cinta. Jiang Chen merasakan sentakan lain dari rasa sakit yang mengalir di hatinya. Penampilan Dan Fei yang tidak pasti menambah kesalahannya. Kamu sudah melakukan begitu banyak dan sangat menderita untukku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu perasaanmu? Untuk alasan apa aku mungkin akan memperlakukan kamu dengan tidak adil? Sambil mendesah pelan, dia membelai wajah Dan Fei. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dari kejahatan dunia. Aku akan memastikan bahwa putri kami memiliki kedua orang tua bersamanya saat ia tumbuh dewasa. Petik 2. Tembakan kesusahan lain menjalari dirinya. Dan Fei megap-megap. Kamu tahu segalanya. Jiang Chen mengangguk. Aku mungkin tidak melihatmu di Secret Pivot Mountain, tapi aku sudah bertemu Nianer, jawabnya serius. Aku pernah mengunjungi retret Plum Score dan melihatnya di sana. Ada perasaan keintiman, seolah-olah kami terhubung entah bagaimana. Dia menyentuh tempat-tempat terlembut di hatiku dan aku tidak bisa membantu tetapi ingin menjadi dekat dengannya dan melindunginya. Aku pikir itu hanya halusinasi, tetapi sekarang aku melihat bahwa dia adalah putri aku. Aku juga bodoh. Dia sangat dekat dengan aku selama ini, tapi aku meninggalkannya sendirian begitu lama. Pada saat ini, Dan Fei telah menangis terseduh-seduh. Ini semua salahku, dia menggelengkan kepalanya dengan menyalahkan diri sendiri. Aku meminta Yang Mulia untuk membawanya ke retret Plum Score karena aku ingin dia memiliki pendidikan yang lebih baik. Aku tidak ingin dia menjadi tidak berguna seperti ibunya, menjadi. Daner, jangan katakan itu. Jiang Chen memotongnya. Jika putri kita bisa tumbuh menjadi sepertimu, aku akan sangat bangga padanya. Dan Fei senang dengan kata-katanya, wajahnya yang menarik memerah. Benar, Daner, kamu menyegel pintu kamu ketika di Secret Pivot Mountain, bukan? Mengapa kamu datang ke sini ke sekte pohon berharga? Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dan Fei tidak berbicara. Mata jernihnya menatap penuh kasih pada Jiang Chen untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dengan lembut. Jika aku tidak bisa menemukanmu lagi, sisa hidupku akan dihabiskan dalam kesedihan. Aku ingin menemukan kamu sehingga Nianer akan memiliki ayah lagi. Aku juga ingin menemukan Tuan Tua, jika hidup dapat kembali ke hal-hal yang dulu ada di Sky Laurel. Betapa menyenangkannya itu. Kamu datang untuk mencari aku. Jiang Chen terkejut. Kesadarannya tiba-tiba berubah, menyapu ke kanan. Ada seorang pria muda dengan jubah mewah bersulam naga bergegas ke sini, dilindungi oleh sekelompok pengawal Dragontid. Wajah pemuda itu tampak masih muda, tetapi cambangnya agak putih. Kamu Rong. Jiang Chen tercengang ketika dia melihat siapa orang itu. Pangeran keempat yang tampan dan tampan telah menjadi sangat berubah hanya dalam waktu beberapa tahun. Mengapa bulu-bulu di wajahnya bertabur putih? Dan Fei agak terkejut juga. Matanya melebar pada Ye Rong yang berlari, menemukan perubahannya agak tidak bisa dipahami. Apakah itu pangeran keempat? Mengapa dia begitu tua? Wanita lebih sensitif terhadap masalah penampilan daripada pria. Apakah itu saudaraku Jiang Chen di sana? Teriak Ye Rong dari jauh. Ayo, mari kita bertemu dengannya. Jiang Chen tidak ingin sang pangeran mendekati medan perang. Dalam pertarungan antara kaisar-kaisar besar, seorang pria biasa seperti Ye Rong akan mati 10 kali lipat dari satu gempa susulan. Haruskah kita berbicara di dalam, pangeran keempat? Mengabaikan sama sekali pengawal Dragontid, Jiang Chen membawa Ye Rong ke dalam ibu kota dengan seberkas cahaya. Dia datang ke sudut yang relatif lebih aman sebelum menurunkan temannya. Ye Rong memandang Jiang Chen, belum pulih dari akalnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik ke Dan Fei. Reuni ketiga trio ini 10 tahun kemudian membuatnya merasa rendah diri. Dalam nama, dia adalah kaisar kerajaan, seorang pria di atas semua rakyatnya. Namun, dia mungkin harus melihat ke atas kedua orang di depannya selama sisa hidupnya. Para pemuda yang tumbuh bersama di kerajaan Sky Laurel tidak lagi berada di level yang sama. Saudara Jiang Chen, Nona Dan Fei, Ye Rong menghela nafas dengan lembut. Kamu berdua menjadi lebih mulia selama bertahun-tahun. Tapi aku hampir menjadi orang tua sekarang, kan? Petik 2. Sejujurnya, dia hanya sedikit lebih dari 30. Sayangnya, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran selama bertahun-tahun, dan perannya sebagai boneka berarti kerajaan itu sebenarnya tidak ada.
Campur tangan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dalam urusan kerajaan duniawi berarti bahwa itu tidak bisa lagi berfungsi seperti sebelumnya. Sebagai penguasa, ia nyaris tidak lebih penting daripada objek. Dan Fei tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menghiburnya, tetapi tidak yakin bagaimana caranya. Pangeran keempat, tutor kerajaan Ye Chonglou melihat nilai besar dalam ketenangan dan ketenanganmu bertahun-tahun yang lalu. Kamu mengalami kesulitan bertahan di bawah begitu banyak tekanan, Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kaisar yang bangga sekali lagi, penguasa sejati rakyat kamu. Kerajaan Sky Laurel tidak akan lagi menderita penjajah memasuki perbatasannya, juga tidak akan ada orang asing yang mengganggu warganya. Petik 2. Jiang Chen sedih melihat kerajaan Sky Laurel dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia telah menghabiskan waktu lama di sini. Itu adalah tempat banyak kenangan. Dia tidak akan menerima paman dan sepupunya di sini sebaliknya. Ye Rong memandang Jiang Chen, mulutnya pahit. Broter Jiang Chen, aku telah mendengar banyak pembudidaya mengatakan bahwa kamu adalah tuan muda dari Velurium Capital. Apakah ini benar? Sebagai raja dari kerajaan duniawi, Ye Rong menerima sedikit berita dari dunia yang lebih besar. Hanya karena peristiwa-peristiwa mengerikan akhir-akhir ini, dia menerima berita seperti itu. Jiang Chen tahu tidak mungkin menyembunyikan kebenaran. Aku memang di Velurium Capital sekarang, dia menegaskan, dan memerintah sebagai pemimpinnya. Mata cerah dan Fei berkilauan karena bangga. Dia sangat bangga dengan fakta bahwa Jiang Chen mengelola sebuah faksi sebesar Velurium Capital di usia yang begitu muda. Ah, benar, aku melewati kerajaan Sky Laurel beberapa waktu lalu, menyingkirkan beberapa orang dari divisi cahaya ungu dalam proses. Aku melihat Tian Shao dan Tang Long lalu dan menyuruh mereka bersembunyi untuk menghindari badai yang datang. Pernahkah kamu mendengar dari mereka baru-baru ini? Petik 2. Ye Rong menggelengkan kepalanya. Tidak sejak mereka pergi. Dia merasa sedih bahwa Jiang Chen telah mengatur jalan keluar untuk Tian Shao dan Tang Long, tetapi bahkan tidak pergi menemuinya. Kamu adalah penguasa kerajaanmu, Pangeran keempat. Jika aku memberi kamu bantuan atau menyuruh kamu menyembunyikan, domain kamu akan runtuh sepenuhnya. Tidak peduli seberapa lemah dan tidak berdayanya kamu mungkin merasa, kamu harus tetap di atas tahta kamu. Itu sebabnya aku tidak datang menemui kamu. Petik 2. Syukurlah, kamu keluar relatif baik-baik saja, desah Jiang Chen. Mata Ye Rong berbinar. Jiang Chen, apakah kamu menguji aku? Kurasa begitu, tersenyum tuan muda itu. Jangan khawatir, setelah semua ini dikatakan dan dilakukan, kamu akan memiliki otoritas sejati di tangan kamu. Tanah yang kamu kuasai akan lebih besar dari sebelumnya. Kamu harus bersiap-siap. Kamu akan memiliki banyak ruang untuk memamerkan bakat kamu. Petik 2. Kesedihan Ye Rong tersapu oleh janji ini. Dia melirik ke arah Dan Fei sebelum mengarahkan pandangannya kembali pada saudaranya. Miss Dan Fei, dia tertawa. Kamu akhirnya bersama dengan Jiang Chen. Aku lupa mengucapkan selamat kepada kamu. Petik 2. Wajah imut Dan Fei memerah, tapi kebahagiaan melintas di matanya. Selama diskusi mereka, pertempuran di atas mereka bahkan menjadi lebih ganas. Jiang Chen memanggil Raja Ratus Gold Beater. Old Gold, bawa saudara-saudaramu dan jaga agar Daner dan Pangeran keempat aman. Aku akan memeriksanya. Petik 2. Dan Fei menarik-narik bahu kekasihnya. Pertempuran antara kaisar besar. Dia tersenyum dengan tenang. Tidak apa-apa. Bahkan seorang kaisar agung sekuat dan seserius Kaisar Sura tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Kedua pria ini tidak sekuat dia, jadi mengapa aku harus takut pada mereka? Petik 2. Dia menepuk pundaknya untuk meyakinkan. Memanggil Long Xiaoxuan dan mengaktifkan kunpeng meteorik escape-nya, dia meledak menuju medan perang. Chapter 1345. Jiang Chen secara alami tidak akan tanpa alasan ikut campur dalam pertarungan. Sebagai tuan muda Velurium, setiap langkahnya harus direncanakan dengan hati-hati. Faktanya, dia telah mengawasi perkembangan pertarungan saat mengobrol dengan Ye Rong dan Dan Fei. Setelah mengamati dengan seksama, dia menyadari bahwa pertarungan itu menemui jalan buntu. Kaisar besar berwajah tanduk tidak bisa menemukan jendela untuk pembalasan di bawah serangan gabungan Kaisar Peerless dan Kaisar Coiling Dragon. Namun, ia tampaknya bertekad untuk berpegang teguh dan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Itu sebabnya Jiang Chen harus bergabung.
Mungkin sudah terlambat begitu kedua lawan menyadari bahwa mereka tidak bisa menang dan memutuskan untuk lari. Lagi pula, ketika kaisar-kaisar agung bertempur dan tidak ada yang memiliki keunggulan luar biasa dalam kultivasi, harta yang menghancurkan bumi diperlukan untuk menaklukkan musuh dan menyangkal mereka semua harapan untuk melarikan diri. Jiang Chen berdiri di luar zona pertempuran. Segel tangan mengikuti secara berurutan ketika ia mengatur formasi. Dia telah memperoleh cukup True Heaven's Fall Iron untuk memproduksi semua 81 pedang terbang yang diperlukan untuk formasi pedang kalis surgawi. Setelah beberapa latihan, ia mencapai tahap pencapaian minor formasi. Hari ini, Jiang Chen berencana untuk menjalankannya melalui langkahnya. Tentu saja, rencananya harus sangat mudah. Dia mengatur formasi lain di sekeliling, formasi perangkap luar biasa yang disebut mimpi besar formasi musim semi dan musim gugur. Dia memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan di Istana 6 Istana Warisan Crimson. Tidak ada kesulitan apapun dalam pengaturannya. Setelah berhasil ditata, mimpi besar formasi musim semi dan musim gugur segera diaktifkan. Sambil tersenyum, Jiang Chen menyarankan kepada Long Xiaoxuan, "Kakak Long, bertarung berdampingan denganku." Kultivasi Long Xiaoxuan telah membuat langkah besar, kecepatan kemajuannya bahkan lebih menantang daripada Jiang Chen. Melihat lawan kaisar yang hebat, dia bersiap untuk pergi. "Ayo pergi." Mereka berdua mengubah sinar cahaya yang melintas di dalam medan perang. Jiang Chen mengangkat gunung emas keemasannya. Cahaya keemasan menyembur dari harta karun itu ketika menabrak pria berwajah tanduk itu. Serangan fisik gunung dikombinasikan dengan efek terbatas dari medan magnetnya petik terbalik cukup kuat untuk menghalangi seorang kaisar besar, bahkan jika itu tidak dapat mengatasinya secara langsung. Pria berwajah tanduk itu sudah berada di tempat yang sempit di bawah serangan menjepit dari Kaisar Peerless dan Kaisar Coiling Dragon, jadi dia dikejutkan oleh penampilan mendadak gunung emas itu. Dia mengacungkan tongkat Wolfetutnya, siap membantingnya melawan harta yang akan datang. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang mencurigakan tentang gunung itu, seolah-olah tongkatnya ingin terbang ke sana atas kemauannya sendiri. Harta karun itu tampaknya memiliki daya tarik yang sangat besar. Itu mencoba mencuri senjatanya. Sialan, ekspresinya menegang. Dia segera melintas dan menghindar dari daerah serangan gunung. Namun, gerakan ini menunjukkan punggungnya pada Kaisar Naga Melingkar. Coiling Dragon berteriak dengan seringai jahat, "Giliranku." Dia menunjuk dengan tombaknya dan memusatkan aura pembunuhan yang tampaknya tak terbatas di ujungnya. Tombak menukik di udara saat menusuk punggung orang itu dengan momentum yang tak terbendung. Jika serangan ini mendarat, tidak ada yang bisa menghentikannya dari berlari melalui lawannya. Tetapi musuh itu luar biasa. Pria berwajah tanduk itu diblokir dengan tongkatnya dan menyingkirkan senjata Kaisar Coiling Dragon. Memutar tubuhnya, dia mengubah arah dan mundur ke tempat lain. Kaisar Peerless mencibir, melarikan diri. Dia menepuk kedua telapak tangannya. Dua tangan spiritual yang sangat besar menekan pembudidaya berwajah tanduk dengan berat puncak ilahi dari surga. Pada saat yang sama, Jiang Chen menggerakkan bibirnya dan melakukan segel tangan. 16 pedang terbang melonjak dari belakang punggungnya. Dia belum lama berlatih formasi pedang ini. Namun meski begitu, dia bisa mengendalikan 16 pedang pada saat yang sama. Kekuatan The Heavenly Kalis Sword Formation sangat fenomenal bahkan pada tahap pencapaian minor. 16 pedang terbang adalah 16 naga kuno yang berkeliaran di kubah langit, memanggil awan gelap dan penerangan di belakang mereka, melampaui matahari dan bulan, mewarnai langit dan bumi. Melakukan segel tangan lain, Jiang Chen bergumam, "Pergi." Pedang terbang meleleh menjadi 16 sinar cahaya menembaki pria berwajah tanduk. Daripada serangan tunggal berturut-turut, bagian menakutkan dari formasi Sword Heavenly Kalis terletak pada serangan serentak yang disinkronkan dan simultan. Pedang terbang bergabung menjadi satu yang menakutkan, seperti bintang-bintang galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan formasi kolosal merobek kekosongan. Meskipun Kaisar Peerless dan Kaisar Coiling Dragon adalah sekutu Jiang Chen, mereka tidak dapat menahan diri untuk terpana oleh serangan tak terduga ini. Mereka adalah veteran dari banyak pertempuran. Meskipun mereka tidak bisa menguraikan rahasia formasi pedang ini dengan satu lirikan, mereka dapat mengetahui betapa luar biasanya itu. Kekuatan ofensif itu saja sudah cukup indikasi. Kaisar besar berwajah tanduk itu menyeringai kejam, tidak peduli dengan kedatangan Jiang Chen. "Nak, kamu datang tepat waktu."
Dia khawatir kehilangan tempat beberapa saat yang lalu. Pria muda ini adalah pelapis peraknya. Bukankah anak ini bangsawan muda rekan-rekan ini? Jika lelaki bertanduk itu bisa menangkap bocah ini, tidak bisakah dia kemudian memaksa yang lain untuk tunduk? Tidak ada yang bisa menyangkal ganas orang berwajah tanduk ini dan keberanian visinya. Tetapi ketika dia melihat 16 lampu pedang menembak ke arahnya, dia akhirnya menyadari hal-hal yang tidak seperti yang dia bayangkan. Pedang terbang menyelesaikan setidaknya 1 juta serangan dalam sekejap mata. Selain itu, setiap serangan didakwa dengan energi yang sama. Kecepatan dan kepadatan serangan pedang terbang ini jauh melampaui harapannya. Bagaimana mungkin seorang kaisar muda mengendalikan formasi pedang yang menakutkan? Pria bertanduk itu menjadi pucat. Akhirnya dia sadar bahwa dia meremehkan pemuda ini. Panik memegangnya. Dia melemparkan hati-hati ke angin dan dengan panik mengayunkan tongkatnya. Pada saat yang sama, ia meraih jimat dan memberdayakan dirinya dengan itu, membentuk penghalang pelindung yang kuat. Jimat defensif ini luar biasa. Itu bisa menahan serangan ganas dari pembudidaya dari tingkat yang sama, seolah-olah membungkus pengguna dengan baju besi tebal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia mengayunkan tongkatnya dalam pola liar, kacau, menghasilkan embusan angin buas yang melapisi bagian yang cukup besar dari serangan pedang terbang. Namun, momentum yang tersisa menembus batas pertahanan gada dan menabrak lapisan pelindung di sekitarnya. Bang, 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 langit bergetar di bawah getaran keras dan intens yang lahir dari benturan. Pedang terbang itu sepertinya tahu trik sirkus saat mereka terus berputar di sekelilingnya dan memukulinya tanpa henti. Ini buruk, pria bertanduk itu diam-diam bersumpah. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia tidak bisa menahan frekuensi dan intensitas serangan ini. Butua, aku tidak bisa bertahan lagi. Pergilah ke bukit. Dia mengirim kode untuk mundur, meminta temannya untuk datang menyelamatkannya. Wajah Kaku sudah menyadari situasi suram temannya. Namun, dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya untuk penyelamatan, tidak ketika Kaisar Phasea menggigit tumitnya. Pada saat ini, Kaisar Peerless dan Kaisar Coiling Dragon juga masuk ke medan. Bertindak dalam konser, kedua Kaisar Agung sekali lagi memotong mundur pria berwajah tanduk itu. Pria bertanduk itu mendengus. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku jika aku ingin pergi? Dia mengaktifkan jimat. Selubung cahaya menyelimutinya dan memindahkannya ke pinggiran pertempuran. Jiang Chen tersenyum tipis. Mari kita lihat kamu pergi kalau begitu. Mimpi besar formasi musim semi dan musim gugur tiba-tiba beraksi dan melelehkan cahaya di sekitar pria itu, menyeret keluar sosok menyedihkannya dari kekosongan. Kamu anak pengkhianat, kamu bermain tipuan dengan formasi. Pria yang babak belur itu berteriak dengan marah. Jiang Chen tidak mengindahkan omong kosong ini dan meluncurkan formasi pedangnya untuk kedua kalinya. Mati, formasi SWOT Heavenly Kalis menakutkan muncul kembali ke kehidupan dan memulai putaran serangan lainnya. Kaisar Peerless dan Kaisar Coiling Dragon menyerang pada saat yang sama, menghujani dia. Membunuh seorang kaisar yang hebat itu sangat sulit. Namun, jika beberapa kaisar hebat bertindak bersama dan jika mereka berhasil menjebak musuh mereka, maka prospek menjadi jauh lebih menguntungkan. Formasi pedang misterius Jiang Chen sudah cukup untuk menyeret Kaisar Agung bertanduk itu ke ujung kecerdasannya. Melemparkan Emperor Peerless dan Emperor Coiling Dragon ke dalam campuran, salah satu dari ketiganya bisa mengalahkannya hitam dan biru, bahkan jika mereka tidak membunuhnya secara langsung. Jeritan sengsaranya memenuhi udara. Dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa menang dalam pertarungan langsung, dan pemukulan menunggunya di setiap kesempatan. Butua, bantu aku. Kebuntuannya sekarang menakuti siang hari. Merasakan niat membunuh dingin musuh-musuhnya, ia akhirnya memahami tekad mereka untuk melihatnya mati. Wajah Kaku juga tertekan oleh posisi genting temannya. Dia ingin terbang untuk menyelamatkan sekutunya, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Kaisar Phasea. Dia hanya bisa mengancam Jiang Chen secara lisan. Jiang Chen, jangan membuat masalah pada dirimu sendiri. Kamu tahu kami berasal dari Pilvire City. Jika kamu membunuh Kaisar hebat Pilvire, itu akan menjadi deklarasi perang. Itu bukan harga yang kamu mampu. Petik 2. Senyum Jiang Chen sangat dingin. Pilvire City, ini bukan pertama kalinya kita bertemu, bukan? Aku akan mengubur pil Zenith di Velurium jika dia tidak berlari begitu cepat, untuk mengatakan apa-apa dari kalian berdua. Tidak ada yang bisa kalian lakukan hari ini selain mati. Petik 2.
Mengapa Jiang Chen menunjukkan belas kasihan? Kaisar Pil Zenith terlibat dalam penghilangan Kaisar Pifau. Pilvire dan Velurium adalah air dan minyak. Mengancamnya dengan perang. Benar-benar lelucon. Perang akan datang ke Pilvire apakah mereka suka atau tidak. Jiang Chen akan mengangkat senjata melawan mereka cepat atau lambat. Kelonggaran apapun di luar pertanyaan. Dia merebut setiap ons kekuatan terakhir dari formasi SWOT Heavenly Kalis dan menciptakan hujan meteor yang luar biasa. Seperti hujan bintang jatuh yang melesat di langit, pedang mengelilingi pria bertanduk dan menenggelamkannya dalam banjir serangan. Kaisar Peerless dan Kaisar Coiling Dragon juga membombardir lelaki itu dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Ah, teriakan menyedihkan terdengar terus-menerus. Lapisan jimat di sekitar pria itu tiba-tiba pecah di bawah kekuatan pedang terbang Jiang Chen. Beberapa saat kemudian, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya saling silang, memancar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan kemudian, pembudidaya berwajah tanduk itu dibersihkan menjadi abu dengan jejaknya yang tersisa.